Perkenalkan, nama saya Cecilia Mamo Robert, NIM 1120085. Saya akan mempresentasikan terkait usaha makaroni pedas manis. Dalam video ini, saya akan membahas tentang rancangan ide bisnis yang dapat diimplementasikan, rancangan perencanaan pemasaran, serta rancangan perencanaan produksi yang dibutuhkan. Rancangan ide bisnis yang dapat diimplementasikan. Ada beberapa cara yang harus kita lalui agar mendapat ide bisnis yang cocok. Yang pertama, tahap ide usaha. Mengetahui kemampuan diri kita. Kita harus mengetahui apa yang dapat kita lakukan. Contohnya dengan membuat makaroni. Setelah itu, memilih sesuatu yang sedang tren. Cemilan adalah jenis makanan ringan yang sekarang banyak digemari oleh masyarakat. Maka ide untuk membuat makaroni pedas manis dapat menjadi pertimbangan. Beri nilai keunikan. Keunikan dari makaroni pedas manis ini ialah memiliki 3 tingkatan level pedas. Setelah itu, lakukan riset pasar. Dengan melakukan survei pertanyaan kepada masyarakat, maka kita akan mendapat banyak informasi terkait peminat akan makaroni ini. Yang terakhir, ciptakan jenis barang. Setelah mengetahui banyak peminatnya, kita akan membuat makaroni pedas manis. Yang kedua, perumusan konsep usaha. Jabaran ide usaha untuk membuat makaroni pedas manis dengan menguraikan ide tersebut menjadi usaha yang benar-benar akan dijalankan. Yang ketiga, studi kelayakan usaha. Di sini kita mulai menghitung segala biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan makaroni. Dan dengan begitu diketahui bahwa usaha makaroni membawa keuntungan yang sesuai. Sehingga ide untuk membuat makaroni ini layak untuk menjadi usaha yang akan ditekuni. Rancangan perencanaan pemasaran. Yang pertama, analisis bisnis. Usaha yang didirikan ini ialah usaha yang bergerak di bidang makanan ringan, yaitu makaroni pedas manis. Makaroni ini dihadirkan dalam 3 tingkatan level pedas. Usaha ini merupakan bidang usaha yang menjalankan usaha perorangan. Sasaran pemasaran dari usaha ini ialah bagi masyarakat, khususnya orang yang menyukai pedas. Misi dari usaha ini ialah menarik konsumen dengan memberikan rasa yang lezat serta harga yang terjangkau. Manfaat dari produk yang ditawarkan ini ialah dapat memberikan kepuasan terhadap orang yang menyukai makanan pedas sesuai kemampuan level masing-masing. Serta makaroni juga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh karena makaroni bertahan hingga 1 bulan, sehingga dapat dibawa untuk berpergian keluar pulau atau kemanapun. Analisis terhadap pesaing. Dalam usaha tentu tidak lepas dari yang namanya pesaing. Maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu unsur pelayanan, yang meliputi yang pertama, kualitas. Kualitas dari makaroni pedas manis ini harus lebih unggul dari produk pesaing kita. Yang kedua, harga. Harga dari makanan makaroni pedas manis terbilang lebih murah, yaitu 10.000 per bungkus. Informasi atau promosi. Usaha kami dan usaha pesaing sama-sama melakukan promosi melalui media sosial agar konsumen dapat dengan cepat mengetahui tentang produk kita. Yang terakhir, lokasi. Tempat usaha makaroni pedas manis yang kurang strategis membuat orang lebih utama membeli produk pesaing. Rancangan perencanaan produksi yang dibutuhkan. Dalam perencanaan produksi juga ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan routing. Dalam proses ini sudah ditentukan apa yang dihasilkan, yaitu makaroni pedas manis. Berapa banyak yang akan dihasilkan dalam 1 hari, yaitu 50 bungkus untuk tingkat pedis level 1, 30 bungkus untuk tingkat pedis level 2, dan 20 bungkus untuk tingkat pedis level 1. Serta di mana untuk menghasilkannya, yaitu di tempat pemilik usaha. Yang kedua, melakukan penjadwalan. Penjadwalan dalam membuat makaroni pedas manis ini ialah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat saja. Sedangkan hari lain adalah hari untuk melakukan pengantaran pesanan jika ada yang memesan dan meminta untuk diantarkan. Yang ketiga, melakukan dispatching. Dalam hal ini akan dilihat apa bahan yang akan digunakan untuk pembuatan makaroni, perlengkapan yang digunakan,
serta alat yang digunakan untuk kebutuhan pembuatan. Setelah itu, mulailah mengontrol proses perencanaan produksi makaroni agar sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Tentu semua itu tidak lepas dari ketersediaan sumber daya manusia, yaitu pekerja di dalamnya, agar dapat menghasilkan makaroni sesuai target yang ingin diproduksi dalam sehari. Yang terakhir, melakukan follow up. Pada tahap ini akan diperiksa apakah produk yang kita hasilkan ada yang mengalami kerusakan. Jika ada, akan langsung dibuang. Jika terjadi hambatan dalam proses produksi, misalnya terjadi kerusakan pada alat yang dipakai untuk proses produksi, maka akan langsung segera diperbaiki, serta akan dicek segalanya agar sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Sekian dari hasil presentasi saya.